Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqna bissalihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibunda yang dirahmati Allah ummahat sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kita awali pagi kita dengan berzikir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid. Sama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita berselawat. Ada selawat yang ingin saya perkenalkan, mudah-mudahan gampang dihafal. Allahumma sholli ala, gimana Bu? Hafal? Sudah hafal? Hah? Kurang kenceng. Maklum nenek-nenek. Atau ibu yang kurang dekat sama saya? Mari kita sholawat bersama-sama. Saya sedang mengingat-ingat lagu salawatnya orang Turki. Mohon pengumuman mobil Brio warna putih nomor B2649 TFT, lampunya masih hidup, tolong dimatikan. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ingat lagunya, Bu? Hafal? Ibu udah dengeran belum? Hai Ibu yang ketawa terus. Ibu udah denger belum? Udah ingat lagunya? Ibu mah ketawa terus, enak, alhamdulillah. Padahal tanggal tua. Sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Ibu-ibu pengen masuk surga enggak, Bu? Pengen doang. Coba silakan buka surat At-Taubah. Bawa Quran, Bu? Enggak bawa Quran, bawanya apa? Bawa Yasin. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, mohon dibuka ayat yang ke-112. Orang-orang yang akan masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama insya Allah. Kita baca sama-sama, Bu. Surat At-Taubah yang ke-112. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. التابعون العابدون الحامدون الشائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Insya Allah nanti akan saya ceritakan tentang perjalanan saya nengokin Muslim Rohingya. Tapi sebelum itu saya ingin kita masuk surga bersama-sama. Ciri-ciri orang-orang yang masuk surga disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, udah kencang belum suara saya, Bu? Sudah. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar beristighfar, taubat kepada Allah. Orang-orang yang selalu beristighfar dan taubat kepada Allah adalah orang-orang yang pertama dulu disebut dalam ayat ini masuk surga duluan. Ibu-ibu sehari istighfar berapa kali, Bu? Tidak terhitung, terutama kalau tanggal tua.
menenangkan hati. Ittabi'unal abidun. Orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk masuk surga. Yang kedua, orang-orang yang abidun, orang-orang yang gemar beribadah. Yang ketiga, orang-orang yang alhamidun, orang-orang yang memuji nama Allah. Sebentar-sebentar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu, saya ajarin sunnah Rasulullah ya. Tolong diamalkan seumur hidup. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau minum baca bismillah. Setelah minum baca alhamdulillah. Rasulullah selalu begitu. Minumnya pelan-pelan, seteguk baca bismillah, diturunkan baca alhamdulillah. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan gini, selama air ini ada dalam tubuh kita, maka Allah akan memberikan kebaikan dan menjaga keburukan dari kita. Ingat Bu, minum baca bismillah. Setelahnya baca, minumnya pelan-pelan. Sebotol jangan ditenggak semua. Kalau lagi aus pelan-pelan. Kalau lagi aus nggak inget ya. Alhamidun, orang yang suka memuji Allah. As-saihun, apa terjemahannya di situ Bu? Berkeliling mencari maghfirahnya, datang ke tempat-tempat jauh, bertemu orang-orang, mengunjungi majelis-majelis ilmu, datang ke majelis zikir, orang-orang yang suka mengembara, bersafar. Lalu setelah itu apa Bu? Setelah as-saikhunal raki'un, orang-orang yang suka ruku. Karena itu para ibunda yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ruku jangan buru-buru. Kalau ruku jangan cepat-cepat, dinikmati rukunya. Ini alasannya panjang, karena rukunya pinggangnya sakit. Kenapa? Karena nggak dilatih. Ar-raki'un, orang-orang yang gemar ruku. Setelah itu apa Bu? As-sajidun, orang yang membiasakan dirinya untuk selalu sujud, seneng sujud, terutama di tengah malam, ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, dan orang-orang yang mengajak berbuat baik. Hari ini ibu-ibu datang, siapa yang ngajak Bu? Masjid Al-Ittihad. Mudah-mudahan yang ngajak dan yang diajak sama-sama masuk surga insya Allah. Yang menyeru dan yang menyambut bergandengan tangan masuk surga insya Allah. Karena nanti kita itu harus masuk surga bersama-sama. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, dari perilaku buruk, dari hal-hal yang maksiat. Wal hafizuna li hududillah,
dan menjaga hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin. Orang-orang ini nanti akan diberikan kabar gembira dengan surga Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, para ibunda yang dirahmati Allah. Selama seminggu kemarin saya nengokin pengungsi di Rohingya, pengungsi Muslim Rohingya yang terusir dari tanahnya, terusir dari rumahnya. Kurang lebih sekarang ada sekitar 500.000 yang mengungsi di Bangladesh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ibu-ibu tuh nikmat banget ibadah di Indonesia, Masya Allah. Masjidnya bersih, airnya bersih, aman. Tim kami, ini sekedar cerita aja. Tim kami kemarin mewawancara. Ada seorang gadis muda, mungkin antara 14 sampai 17 tahun, ada 4 orang. Melarikan diri dari Rohingya karena ibu bapaknya dibunuh, dibakar, dan anak-anak gadis ini diperkosa secara massal. Ada yang satu itu, dia diperkosa 4 orang. Temennya yang sebelahnya 12 orang. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua aman, sehat, sejahtera ya Bu. Berada di negeri yang bernama Indonesia insya Allah. Karena itu para ibunda sekalian, para ummahat sekalian, tolong dijaga Indonesia ini. Di Cox's Bazar sama Bu, peristiwanya kayak gini, hujan, rintik-rintik, kadang deres, tanahnya lumpur semua. Kalau diinjek ambles, nggak ada tempat berteduh. Mereka sudah lebih dari sebulan, di atasnya bedeng-bedeng plastik aja. Para ibunda yang dirahmati Allah, banyak yang ngirim pakaian, sangat banyak. Tapi rupanya sesampainya di Cox's Bazar, pakaian ini jadi sampah. Bertumpuk, tersebar, berserakan. Kena air, kena lumpur, baunya luar biasa. Mereka memerlukan makanan ternyata, bukan pakaian. Pakaiannya bagus-bagus banyak. Datang dari seluruh dunia, dikirim. Mereka ngambil yang dibutuhkan, yang lainnya enggak diambil jadi sampah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak kecil kurang lebih ibu hamil yang melahirkan di kamp pengungsian jumlahnya 50.000 orang. Tidak punya peralatan untuk merawat bayinya, tidak punya perlengkapan untuk merawat kesehatannya sendiri. Karena itu ada banyak ibu atau bayi yang meninggal di kamp pengungsian. Yang kedua, makanan susah. Ibu-ibu lapar udah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Ada kamp pengungsian itu yang kami tengokin tuh mulai dari Malaysia, Thailand sampai Bangladesh. Di Langkawi di Malaysia ada kapal pengungsi ini sampai ke pulau. Setelah sampai ke pulau, ada bayi yang baru lahirnya di dalam kapal. Bayi ini lahirnya di dalam kapal. Gak lama karena memang ibunya sudah tidak ada air susunya. Bayi ini kerongkongannya pecah karena nangis dan dikasih minum air laut. Sampai di Langkawi nggak sempat ditolong, meninggal bayinya. Di kapal ini kurang lebih ada belasan orang yang bertahan hidup. Kemudian ketika mereka ditanya, ngobrol lah sama orang-orang kampung yang nolongin ini.
Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak akan pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ditanya satu persatu, kamu ini sampai yang lain-lain meninggal, kamu bertahan hidup, bagaimana caranya? Selama 2 minggu terapung-apung di atas laut, cara mereka bertahan hidup minum dari air pipisnya. Ditampung, disaring, diminum lagi, ditampung, disaring, diminum lagi. Saking susahnya karena kapal-kapalnya ini nggak ada mesinnya, terombang-ambing di lautan sampai. Makanya saya ketika kembali pulang ke negeri sendiri, saya ngerasa ya Allah betapa nikmatnya hidup dan tinggal di Indonesia. Meskipun sesusah-susahnya kita di sini. 500.000 orang kumpul di satu tempat, Masya Allah, gak punya rumah, gak punya makanan, gak punya air bersih. Kalau datang makanan dan bantuan rebutan, berantem, pukul-pukulan. Sampai ada yang bawa pentungan, saking pengennya dapat makanan. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di kita insya Allah. Tapi doakan Indonesia ini supaya tidak menjadi negara yang hancur. Doakan Indonesia ini pemimpinnya semua amanah. Doakan Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang beriman, karena kalau tidak sangat mungkin kita teraniaya. Para ibunda yang dirahmati Allah, antara Rohingya, Arakan ke Bangladesh itu dipisahin sungai. Jadi kalau ada orang ingin menyelamatkan diri, dia akan lewat sungai. Sungai ini kalau airnya sedang datang, dalam. Kalau sedang tidak, segini. Banyak anak-anak yang meninggal di sungai ini karena nggak sanggup lewatnya. Bertahan di sana dibunuh orang, lewat ke sini tenggelam. Nauzubillahi min dzalik. Ummahat sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semalam saya baru pulang, nyampe rumah kurang lebih jam 11:30. Nyampe di rumah ngelihat anak-anak saya sedang tidur, saya menangis. Melihat anak-anak di sana, nggak ada orang tuanya banyak. Ayahnya kemana, ibunya kemana, mereka nggak tahu. Ada yang anak umur 6 tahun gendong adiknya yang umur 4 bulan. Kemana-mana dia pakai tas kresek tuh, dikalungin gini, adiknya dimasukin tas kresek supaya nggak kehujanan. Sementara kita ngelihat anak-anak kita aman, sejahtera, hidupnya mudah, makan tidak kekurangan. Sementara saudara-saudara kita di sana, Masya Allah. Para ibunda yang dirahmati Allah, perempuan paling banyak menjadi korban perang yang ada di Rohingya, paling banyak. Yang muda, yang sudah sepuh, banyak menjadi korban. Makanan gak ada, pakaian banyak tapi gak kepake semua karena memang bukan itu yang diperlukan. Air gak punya, alat-alat kesehatan dan kebersihan gak ada, tempat berteduh juga gak ada. Sebetulnya kalau ada, saya bisa tunjukkan gambar-gambar yang saya rekam, tapi mungkin insya Allah periode berikutnya lah. Saya ceritakan ini supaya ibu sekalian tinggi syukurnya pada Allah. Supaya kita semua banyak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Para ibunda yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita baca surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saja.
agar mengingatkan kita supaya kita ini teguh kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu semua, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Betapa beruntungnya orang-orang beriman seperti ibu-ibu sekalian. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita masih bisa sholat enak, tenang. Ibu-ibu ada AC-nya, ada kipasnya, Masya Allah. Sholat bisa wudhu dengan baik. Bayangin Bu, 500.000 orang kumpul di satu tempat. Tadinya sawah, sekarang jadi lumpur semua karena diinjak-injak orang. Gak ada air bersih. Cara wudhunya gimana? Nunggu hujan. Ditampung airnya. Setelah dipakai, tempat sholatnya gak ada. Beber plastik. Plastik itu juga robek-robek, bukan plastik yang utuh, terpal yang besar, bukan. Sementara Allah memberikan kesempatan kepada kita di sini untuk sholatnya nikmat, sholatnya khusyuk. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat-sholat kita ya Bu, insya Allah. Jaga sholatnya, mumpung kita masih mendapatkan kesempatan untuk menyembah Allah. Saya punya sahabat Bu, namanya Izzat. Umurnya baru 32 tahun atau 33 tahun. Kemarin saya ketemu di tengah perjalanan di Pulau Pinang, saya ketemu. Dia bilang gini, Mas Heri, orang Malaysia. Beliau bilang, saya sudah hilang dan kehilangan rasa nikmatnya sujud. Umurnya baru 30-an. Saya tanya kenapa? Saya sudah lama gak bisa sujud. Karena kalau sholat cuman bisanya duduk. Kakinya gak bisa ditekuk. Enak gak Bu sujud Bu? Sujud itu enak. Karena itu kalau kita kehilangan kemampuan untuk sujud, rasanya hampa.
Ini umurnya baru 30 sudah kehilangan nikmatnya sujud. Kenapa? Karena asam urat. Asam urat. Jadi kalau makan kacang dikit udah nggak bisa sujud. Kalau makan kangkung sedikit udah nggak bisa sujud. Para ibunda yang dirahmati Allah, selama berada di Rohingya ini banyak orang yang ingin memberikan bantuan, tapi mereka nggak tahu mau berbuat apa. Mobil kami bawa roti, mobil yang bawa roti itu hampir terguling karena dikerubuti orang-orang yang pengen dapat roti, tarik sana, tarik sini. Sementara kita di sini, sekali lagi saya ingatin, nggak pernah merasakan kelaparan. Alhamdulillah. Ibunda yang dirahmati Allah, saya dan teman-teman berniat, berencana membuat semacam musola-musola darurat yang ada di Rohingya. Karena memang musola-musola ini tidak ada dan tidak disiapkan. Nantinya musola-musola ini menjadi pusat-pusat komunitas seperti ini. Bisa dijadikan tempat belajar, bisa dijadikan tempat berteduh, bisa dijadikan tempat kumpul. Musolahnya nggak mahal, cuman dari bambu. Alhamdulillah bambunya banyak, Bu. Wilayah Cox's Bazar, perbatasan Bangladesh dan Rohingya ini wilayah perkampungan bambu. Bambunya di mana-mana bambu, jadi tinggal panen bambunya. Bambu-bambu yang dipanen ini kita beli, nanti kita jadikan musolah darurat. Karena memang belum diberikan izin untuk membuat masjid, sebab ini negerinya orang. Tanah sengketa. Jadi untuk sementara kita buatkan tenda darurat dan musola darurat. Ibunda yang dirahmati Allah, saya sebetulnya ini oleh panitia hanya untuk cadangan, nunggu ustadz yang asli datang. Nunggu nanti Ustadz Husain datang, sebentar lagi guru kita memberikan wasiat dan nasihat kepada kita. Tapi memanfaatkan waktu yang hadir, saya menceritakan perjalanan ini. Perjalanan yang kita lakukan bersama-sama untuk mengetahui nasib saudara kita. Masjidnya dibakar, sekolahnya dibakar, rumahnya dibakar. Naudzubillah, saya nggak tega sebetulnya cerita. Ibu-ibu yang hamil tuh perutnya dibelah, bayinya dikeluarin, dibakar. Nggak pernah lah saya menyaksikan kebiadaban. Ya kalau di Timur Tengah di sana itu bunuh-bunuhan, perang, betul, ya. Tapi ini biadab sekali, sangat biadab. Kita nggak pernah, mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di Indonesia. Para ibunda yang dirahmati Allah, sedikit saya menyampaikan materi setelah bercerita. Mudah-mudahan ada yang bisa saya tinggalkan untuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu mau masuk surga semua, Bu? Yakin? Bekalnya cukup? Bekalnya belum cukup, tapi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan pertolongan. Karena bekal saja nggak akan pernah cukup. Yang menentukan kita mendapatkan jatah kafling di surga adalah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menceritakan kondisi surga. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu penghuninya. Surga itu pintu masuknya ada 8. Ibu mau masuk yang mana? Mau masuk dari pintu yang mana?
istri soleha boleh milih. Di mana aja yang penting masuk. Nggak boleh gitu. Harus punya target. Karena kalau punya target, punya cita-cita. Kalau punya cita-cita, ikhtiarnya besar. Kalau ikhtiarnya besar, ridho Allah jauh lebih besar. Pintu surga yang pertama adalah pintu surga untuk para nabi, para rasul, syuhada, dan orang-orang yang murah tangannya. Coba Bu perhatikan. Pintu pertama dimasuki oleh para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang yang murah tangannya. Apa tuh artinya murah tangan, Bu? Gampang ngasih, mudah memberi, punya apa aja ngasih. Kalau nggak punya apa-apa, bisa ngasih nggak? Bisa. Tangan nih buat nolong orang, gandeng, nyebrang, bangunin yang kakinya udah susah kalau duduk lama, dibangunin, masuk surga insya Allah. Nata sendal ketika masuk ke masjid, tangannya murah. Ada sahabat, ada keluarga, ada handai tolan yang sedang kesusahan, tangannya murah, angkat tangan, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah memudahkan. Tangannya murah, perlu uang enggak? Perlu uang enggak? Enggak perlu uang. Tangan murah ini tidak perlu uang. Jadikan tangan ibunda sekalian, jadikan tangan para sahabat sekalian menjadi tangan yang murah. Tangannya panjang, bukan panjang untuk nyuri. Tangannya panjang untuk memberi. Siapapun yang melakukan ini, surganya bersama para nabi, para rasul, dan para syuhada. Surga kedua, nanti ibu tentuin ya mau masuk lewat mana. Surga kedua ditujukan dan diperuntukkan orang-orang yang menjaga sholatnya. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Mu'minun tadi, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang menjaga sholatnya. Ibunda yang sekalian dirahmati Allah, saya berdiri aja. Orang-orang yang menjaga sholatnya ini termasuk orang-orang yang menjaga wudunya. Tertib wudu termasuk menjaga sholat. Karena itu kalau wudu yang baik, kalau wudu yang tertib, wudu. Apalagi kalau mau kondangan, enggak wudu-wudu. Wudunya pagi mau kentut ditahan setelah isya. Allah akan mengasihi orang-orang yang menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sholatnya. Rasulullah SAW menyampaikan, ada orang yang dikategorikan sebagai pencuri. Dan orang ini dijuluki sebagai seburuk-buruknya pencuri. Ibu nggak usah nganga gitu, tutup, gitu. Ngantuk ya, Bu. Ada orang yang kata Rasulullah pencuri paling buruk, pencuri paling jahat. Siapa itu? Siapa Bu? Pernah kenal? Jangan-jangan kita. Karena kata Rasulullah, seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri sholatnya. Allahu Akbar. Kalau mazhab Imam Syafi'i, takbir itu ada dua. Yang pertama sejajar dengan telinga. Allahu Akbar, sejajar dengan telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu. Ada orang yang malas takbirnya.
Ada nggak yang gitu? Ternyata ada, udah ada, buru-buru lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kalau takbir ada 4. Pertama takbiratul ihram. Kedua takbir sebelum ruku. Ketiga takbir setelah ruku. Keempat takbir setelah bangkit dari tahiyat pertama. Itu kalau kita nih orang Indonesia, orang Malaysia biasanya disiplin ilmunya disiplin mazhab Syafi'i. Tapi coba bayangin, takbir aja kita pelit. Udah gitu ada yang lain. Allah. Ini takbir yang nggak jadi-jadi. Allah. Batal takbir lagi. Oh. Sempurnakan wudunya, sempurnakan sholatnya, rukuknya yang sempurna. Lurus, tegak, insya Allah sehat. Kenapa kita ini suka sering sakit? Karena rukuknya, sujudnya sering nggak tumakninah. Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan jadi orang yang mencuri sholatnya. Kalau sujud yang benar. Pintu surga yang kedua diperuntukkan hanya dibuka untuk orang-orang yang menyempurnakan sholat, wudhu dan ibadahnya. Kira-kira ibu mau masuk pintu surga yang ini? Udah ngantuk ya bu? Ini memang cuacanya mendukung. Pintu surga yang ketiga. Pintu surga yang ketiga dibuka luas-luas untuk orang-orang yang gemar menunaikan zakatnya. Jangan menahan harta. Keluarkan jika sudah saatnya. Bagaimana dengan yang gak punya? Insya Allah ada cara. Sodakoh itu caranya banyak sekali. Ibu-ibu bisa senyum? Bisa senyum bu? Coba bu kita ulangin bu, senyum bu. Bu, ini nih senyum yang lebar. Malu. Itu orang diajakin sodakoh kok malu. Apalagi bu? Salam. Apalagi? Memberi nasihat. Apalagi? Ngajarin cucu. Apalagi? Cerita yang baik-baik. Sedekah. Pintu surga yang ketiga adalah pintu surga yang dibuka untuk orang-orang yang gemar menunaikan zakat. Pintu surga yang keempat. Khusus untuk orang-orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Pintu surga yang kelima. Namanya Babur Royan. Pintu surga untuk orang yang gemar berpuasa. Pintu surga yang ke-6. Pintu surga untuk orang-orang yang haji dan umrohnya mabrur. Pintu surga yang ke-7
pintu surga untuk ibu-ibu yang melahirkan, karena dalam lahiran itu disebutnya jihad. Pintu surga yang ketujuh adalah pintu surga untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ibu semua muslimah yang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir, yang ke-8. Ini pintu surga yang sering kita lupakan. Pintu surga yang dibuka khusus untuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berkhidmat kepada orang tuanya, dan mengabdi kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk dari pintu yang mana saja ya Bu, insya Allah. Tadi ibu sebut yang penting masuk, jangan gak masuk, insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Husain Al-Attas telah hadir bersama kita di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mendapat dan memberi manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua insya Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.